إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أن كانوا شرك الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا مولانا الشيخ القادر الجيلاني الشيخ محمود النقشبندي الشيخ الحسن الشاذلي الشيخ علي بن أبي بكر السقاف وجميع مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عطية الإسكندري الشيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. An-nahyu anil qunut ya. An-nahyu anil qunut min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Iyyaka an taqula dhahaba khairu wan tawa bisa tuh falasna nuridu man yuqannitun nasa min rahmatillahi. Iyyaka takutlah kalian semua antakula ing arep yen to ngucap berkata dhahaba wis ilang opo al khairu kebaikan wantoa lan wis kegulung bisa tuhu opo gelarane kebagusan falasna mongko ora ana ingsun nuridu iku ngarepake ingsun man ing wong yukon itu orang yang yukon itu yang putus asa. An-nasa ing menungso min rahmatillahi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iyaka hati-hati kamu antakula jangan sampai Anda berkata ya. Jangan sampai Anda berkata dhahabal khairu bahwa kebaikan sudah hilang. Wantoa bisa tuhu falasna kebaikan sudah hilang dan tikar kebaikan sudah dilipat dan digulung. Sampean jangan suka ngomong wah sekarang itu nggak ada orang baik, orang brengsek semua. Jangan sampai ngomong gitu. Jangan sampai. Itu bukti kalau sampean tidak punya rahmat sampean putus asa, namanya putus asa. Orang sini mau jelek-jelek semua, nggak ada yang baik. Jangan suka ngomong begitu. Itu bukti kalau sampean tidak mengharap rahmat Allah. Falasna nuridu man yuqannitun nas. Maka ketahuilah kamu tidak termasuk mengharapkan orang yang membuat putus asa. Itu berarti sampean tetap putus asa, jangan semangat. Nah, itu sampean termasuk golongan yang itu. Tetap putus asa, jangan semangat. Semuanya jangan suka. Enggak ada sekarang orang baik, enggak ada. Pemerintahan sekarang enggak ada yang baik. Itu berarti sampai sama slogannya itu, tetap putus asa, jangan semangat. Itu berarti sampean itu sama saja sudah memutus rahmatnya Allah kepada manusia. Itu ya.
Iyyaka an taqula dzhabal khairu wan tawabi bisa tuhu. Jadi jangan Anda berkata kebaikan ini sudah hilang. Nah, itu sama saja Anda memutus rahmat Allah dari manusia. Allah itu zat yang maha agung, maha besar. Allah itu punya sifat, punya kehendak membikin sampean jelek, membikin sampean bagus, baik. Terserah Allah. Lo kok sampean malah ngomong sekarang itu udah nggak ada orang baik, orang nggak jelas semua. Ya, sebenarnya nggak jelas sih sampean. Gitu loh. Maka jangan suka memvonis begitu. Wa yu'ayyisuhu minhu. Ini berarti sampean itu termasuk orang yang membuat putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para manusia. Fafi zaburin, tetap ing dalam kitab Zabur, Zabur Dawud alaihi salam. Dalam kitab Zabur Nabi Dawud wa ala nabiyina afdhalus sholati wassalami arhamu ma'akunu bi abdi idza a'rada anni farubba muti'an. Fa fi Zabur lan ing dalam kitab Zabur Dawud dan Nabi Dawud alaihi wa ala nabiyyin afdhalus sholatu wassalam arhamu arhamu kasih sayangku ma'akunu bi abdi idza a'rada kasih sayangku yang paling serius atau yang paling top ya, yaitu akunu bi abdi idza a'rada anni, ketika hamba tadi berpaling dariku karena farubba mutiin, karena banyak sekali orang yang taat. Semua yang taat itu tadi halaka rusak bil ujubi, karena ujub. Nah, kasih sayangnya Allah itu yang paling top itu adalah ketika ada orang hamba berpaling dari Allah, sebab berpalingnya ini ya, karena yang taat kepada Allah itu semuanya munafik. Contoh, saya mau Jumatan di masjid ini contohnya. Ternyata saya tahu semua yang Jumatan di sini itu palsu semua. Akhirnya saya nggak jadi Jumatan. Nah, rahmat Allah itu turun kepada yang tadi nggak Jumatan tadi. Sampai Jumatan biar dilihat orang, biar ini, biar macam-macam. Dari rumah sudah tahu, pokoknya saya pakai minyak biar dilihat. Nah, saya ngelihat sampean, saya ngelihat orang-orang yang taat tadi itu ternyata semua kepalsuan. Maka saya tidak jadi ikut taat, saya nggak Jumatan. Maka rahmat Allah itu akan jatuh kepada saya, walaupun saya tidak Jumatan. Ya, ini kitab Zabur, ini diterangkan di kitab Zabur. Ma'akunu bi'abdi idza a'radu anni farubba muti'in halaka bil ujubi. Karena kebanyakan orang yang taat itu semua pada ujub, dia riya, semua macam-macam. Warubba munibin,
lan pirang-pirang utawi wong kang mudnib, wong sing dosa, ghufira kang den sepura lahum sapa mudnib bisababi kasri qalbi, karena sebab pecah hati. Ya. Warubba tidak kurang atau banyak sekali orang yang berdosa bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebab nelongsone ati, merasa hina karena telah melakukan dosa, itu ampunannya turun. Jadi tidak kurang atau banyak sekali orang yang berdosa bisa mendapat ampunan Allah ketika hatinya nelongso, gelisah, nggak tentrem, galau. Karena apa galaunya? Karena dia sudah melakukan banyak dosa. Ampunannya turun. Ampunan Allah tuh, walaupun sampai belum datang ke masjid, belum ngapa-ngapain, tapi ketika sampai sudah merasa galau, merasa nggak nyaman, merasa bersalah karena sampean telah melakukan banyak dosa, maka ampunan Allah akan turun. Ya. Ini berarti sebenarnya jalur ampunan itu gampang. Makanya saya sering ngomong, mbok sekali-sekali kita itu nangis sendirian. Nangis saja sendirian, nggak perlu ngajak orang. Sampai saya nangis mau ngajak-ngajak, udah sendirian aja nangis. Udah mau siang mau pagi mau ya Rob, saya ini banyak dosa, sudah saya ini banyak dosa. Akui saja sendirian, tapi jangan usah ngajak orang. Kalau ngajak orang nanti orang yang tahu, wah ternyata sama-sama pelaku ini. Gitu nanti Pak. Sudah sampai udah nangis sendiri saja, sudah nangis sendiri. Ya Rob, saya ini waktu saya buang percuma. Nggak ada yang untuk membayangkan atau jangankan menyembahmu, nggak pernah. Ngomong aja udah, tapi sendirian. Udah nangis sehabis-habisnya. Itu kalau sampai mentok benar-benar merasa bersalah, merasa hina karena dosa-dosa maksiat yang Anda lakukan, maka ampunan Allah akan turun. Nah, maka ampunannya Allah akan turun. Sudah, ini jalur ampunan. Kita ini mau jalur apa? Taat ya nggak jelas. Ini mau apa? Taat kita itu apa? Nggak jelas. Sholat terus ternyata ada maunya. Sedekah terus ternyata ada maunya. Sama aja. Sudah, kita itu ambil jalur ampunan. Ya Rob, saya akui saya kalau sedekah itu punya tujuan, nggak apa-apa, tapi saya mohon ampun, beres. Ya Rob, saya itu memang sholat, kalau sholat duha itu pengen begini, tapi ampunnya aku, beres sudah. Jujur saja kalau kita ini bersalah, berdosa, punya itu lebih gampang mendapat ampunan dibanding sampai ngejar sholat duha, sholat witir, sholat sudah capek, gitu? Belum jelas. Nah kalau ini kan jelas, asal sampai ngaku bersalah, bisa benar-benar merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan itu akan turun. Nah, ini nggak boleh sombong, ya. Anis Syekh Makinuddin Al-Asmari, diceritakan dari Syekh Makinuddin Al-Asmari, annahu qala ra'aitu bi Askandariyah, annahu temen setuhune aduh ya Allah Gusti, annahu temen setuhune Syekh Makinuddin qala dawuh Syekh Makinuddin, roa itu ningali ingsun ningali bi Iskandaria ana ing negara Iskandaria Mesir, abdan ing budak ma'a sayyidihi bersamaan dengan sayyidnya, walaihalan ing tep iku ing atase sayyid lan abd liwaun utawi bendera, qad atbaqa kang temen-temen ngebaki memenuhi
benderanya itu. Ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Pada suatu ketika Syekh Makinuddin di Mesir itu beliau melihat budak dan tuannya. Budak dan tuannya ini sedang membawa bendera. Benderanya dilihat itu memenuhi seisi langit dan bumi. Ya. Fakultu moko ngucap ingsun, ya taro hadal liwa. Iki wong opo? Ada bendera kok bisa menutupi langit. Gawok kaget, heran. Syekh Makinuddin heran. Ada bendera tadi itu memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Lalu Syekh Makinuddin berbicara sendiri, ngomong di batin. Ya ngomong tapi sendiri. Bendera iki, wong ada bendera satu kok bisa memenuhi langit dan bumi. Terus Syekh Makinuddin bertanya dengan dirinya sendiri, tanya, kira-kira bendera ini milik siapa? Milik budaknya atau milik tuannya? Ya taro hadzal liwa li sayyidi am li abdi. Bendera ini kira-kira milik budaknya apa tuannya? Fataba'tuhuma, mongko anut ingsun huma ing abd lan sayyid, kata istar, sehingga tuku lahu krono arai budak, ya, maksudnya lahu krono arai budak itu Syekh Makinuddin punya keinginan memberi bendera itu, dianggap bendera itu milik si budak. Kenapa kok mau dibeli? Karena kasihan, karena budak, budak. Jadi lalu dua orang ini diikuti dulu diikuti dulu oleh Syekh Makinuddin, diikuti dari belakang sampai saya membeli bendera itu karena tujuan budaknya. Dia melihat budaknya kasihan. Jadi ada dua orang, yang satu budak, yang satu tuannya, yang bawa bendera, bawa bendera satu. Karena bendera ini luar biasa, bisa memenuhi isi langit. Ini cerita-cerita wali. Kalau yang lain yang nggak dengar ya, nggak lihat, wong ada. Kalau yang sesama wali pasti lihat gitu ya. Akhirnya heran, ada bendera kok sampai memenuhi isi langit. Maka Syekh Makinuddin membeli bendera itu dengan tujuan kasihan sama si budak. Kasihan sama si budak. Tujuannya apa? Untuk kebutuhan makannya budak, maksudnya gitu maksudnya. Lalu budaknya ditinggal. Jadi tujuannya membeli bendera itu dengan tujuan zahabal abdu istaro lahu sayyiduhu hajatan wa faraqahu. Setelah itu terus ditinggal. Falamma dhahaba, monggo semestane lunga apa abdu budak, dhahaba mongko lunga liwa'u apa gendera ma'ahu sertane abd. Aneh-aneh cerita. Ketika budaknya pergi, bendera itu mengikuti pergi. Loh, ini lucu ya. Jadi Syekh Makinuddin mau membeli bendera dengan tujuan bendera itu dibeli karena kasihan sama si budak. Paham ya? Benderanya diambil. Terus budaknya pergi, benderanya ngikut jalan sendiri, maksudnya paham ya? Oh, aneh-aneh, begini. Ketika falamma dhahaba al-abdu dhahaba liwa, maka ketika budaknya pergi, bendera itu mengikuti, pergi bersama dengan ngikuti. Jadi benderanya jalan sendiri loh.
sakti bener. Fa'alim tu mongko weruh ingsun annahu temen sebune abet min auliyaillahi itu setengah dari kekasih-kekasihnya Allah. Maka ketika bendera itu mengikutinya itu, terus Syekh Makhluddin baru sadar, oh ternyata budak ini termasuk walinya Allah. Fajab tuh, lalu saya mendatangi. Ya benar ya. Kok fajab tuh? Fajik tuh ya. Bener. Fajik tuh mongko teko ingsun ila sayyidi. Jadi ketika budaknya pergi, benderanya mengikuti. Terus Syekh Makhluddin baru sadar bahwa oh ternyata budak itu termasuk kekasihnya Allah. Fajik itu mongko nekani ingsun ila sayyidi kepada tuannya tadi. Nah, setelah budaknya pergi, benderanya ikut pergi, terus Syekh Makhluddin datang sama tuannya. Fakultu maka berkata, Syekh Makhluddin berkata lahu kepada tuannya, attabi'uni ana ta ngedol sironi ing ingsun. Maksudnya mau membeli saya. Apakah budakmu itu dijual? Karena Syekh Makhluddin tahu kalau budaknya itu wali. Apakah budakmu itu dijual? Nah, itu nanya sama sayyidnya, sama tuannya tadi. Hadzal abdu faqala limadza famazalani. Tuan tadi berkata, jadi ketika mendatangi tuannya terus Syekh Makhluddin berkata, apakah budak Anda mau Anda jual? Kalau mau Anda jual maksudnya saya beli. Kenapa kok dia ngomong? Karena dia tahu kalau budak itu walinya Allah. Faqal limadza? Saya tadi berkata, tuannya tadi, kenapa Anda limadza famazala? Kenapa Anda ingin membeli budak ini? Gitu. Limadza famazala nibi hatta dzakartu lahu amrahu faqala li ya sayyidi, gitu ya. Kenapa Anda ingin membeli budak ini? Famazala, tidak, maksudnya itu mongko ora gingsir terus menerus, tidak henti-hentinya Syekh Makhluddin itu ditanya oleh tuan tadi, kenapa kok kamu mau membeli budak ini? Kenapa kok kamu mau membeli ini? Ya ditanya gitu. Syekh Makhluddin itu sebenarnya mau ngomong tadi bahwa budakmu itu wali gitu loh, tapi nggak dijawab langsung, diem aja. Kenapa kok kamu mau beli budak ini? Diem. Kenapa kok mau beli budak ini? Terus dituanya terus. Ya. Nah, akhirnya kata zakartu lahu, sehingga saya jelaskan tentang perkara yang tadi terjadi pada budak. Benderanya dibeli, budaknya pergi, benderanya ngikuti. Maksudnya Syekh Makhluddin tahu kalau budak tadi itu termasuk wali-walinya Allah. Faqala, maka berkata, ya, ya sayyidi alladzi tatlubu anta ana aula bihi wa a'taquhu wa kana waliyan kabira. Oh, ini lebih dahsyat lagi ya. Waqala, lalu tuan tadi berkata kepadaku, maksudnya li itu kepada Syekh Makhluddin, ya sayyidi, hei Syekh Makhluddin, alladzi tatlubu anta, apa yang Anda minta, ana aula, saya lebih berhak, ya, wa'a'taqohu. Jadi apa yang Anda minta ya Syekh Makhluddin, itu saya lebih berhak. Kenapa? Karena saya tuannya. Wa'a'taqo, lalu wa'a'taqo
Wa'ataqo lalu memerdekakan siapa tuan tadi. Ya, wa'ataqo itu budak tadi dimerdekakan. Wa kana waliyan kabir. Lalu budak tadi dimerdekakan oleh tuannya dan ternyata tuannya tadi juga salah satu wali besar. Jadi ada wali kecil, ada wali besar. Lah, Syekh Makinuddin baru sertijab wali, baru kaget. Jadi biasa kayak gitu biasa. Baru diangkat jadi wali sehari dua hari, lihat kejadian begitu kaget loh. Oh, ada budak bawa bendera kok memenuhi langit. Wah, akhirnya tertarik, tak beli. Loh, wali sama wali ngetes itu biasa. Oh, saya makin penasaran tuanya. Udah, karena dia pede tahu, karena layak riful wali ilawa wali, karena dia tahu dia itu wali. Maksudnya wali itu mau dibeli sama dia, karena dia tahu kalau budak itu wali. Nah, ternyata yang punya budak itu wali kelas berat. Repot aja itu. Aduh, salah besar ya. Jadi biasa gitu, kayak gitu sudah biasa. Ini gak dunia wali ya gak ngikuti begini, gak tahu ya. Faminhum mongko iku tetep setengah saking aulia. Sebagian wali ya, man ya'riful aulia ubisyammi. Waduh. Makanya sampai ini, tapi jangan suka terus, orang itu terus sukanya gitu ya. Sebagian wali itu ada yang mengetahui wali lainnya dengan aroma. Syam itu artinya aroma. Min ghairi wujudit tibin, dengan wujud bau harum yang tercium ya. Tanpa adanya minyak atau pengharum. Jadi wali itu mengetahui kalau wali lainnya itu dengan mencium baunya. Baunya tidak pakai minyak. Wa minhum lan setengah saking aulia man ya'rifuhum biddauqi. Sebagian wali ada yang mengetahui wali lainnya bidzauqi, dengan mengicipi, perasa, hanya dengan bau aromanya. Makanya sampai jangan kaget kalau ada, jadi wali itu baunya saja sudah tercium. Sudah tercium, ini nggak perlu kaget. Nyium, oh iya wali, ternyata wali daya. Jadi sesama wali itu sudah biasa gitu. Makanya sudah ini. Wa idza ra'a waliyan, tatkala ningali man walian ing wali, zaqa mongko ngrasakake ya. Jadi tokmal halawati, jadi wali tadi itu kalau dia melihat wali itu dia merasakan manis di dalam mulutnya. Kayak saya lihat Kang Saipul ini, mulut saya manis, berarti Kang Saipul wali. Oh, itu padahal saya tidak makan apa. Oh, cerita-cerita wali ini ya begini. Minimal kita itu pernah dengar cerita yang begini. Kamu walaupun mau harapan jadi walinya nggak tahu, pokoknya minimal pernah dengar.
Karena cita-cita kita itu semuanya nggak ada yang pernah punya cita-cita jadi wali. Ada yang pengen jadi insinyur lah, ada yang pengen jadi semacam-macam. Wa idza ra'a wa idza ra'a waliyan zaqa ta'mal halawati fi fammi wa idza ra'a sahiba fati'atin qati'atin zaqa ta'mal apa ini ta'mal mararati ya. Mararah itu apa? Pahit ya, pahit. Dan idza wa idza ra'a, dan ketika wali melihat orang yang wangkot, ngelawan, ngelanggar, berengkel, merekedeweng, wali itu pasti merasakan pahit dari mulutnya. Makanya kok sampean sowan kiai, kok kiainya itu berarti sampean merekedeweng, sampean berarti gak jelas. Orangnya pasti ngelawan, suka ngerem, berengkel, macam-macam. Kok sampean ke sowan kiai lagi, waduh ini bahaya. Karena kalau wali itu melihat orang-orang yang pemberontak, itu mulutnya pahit. Maka semakin sampean di situ terus, mulutnya kiai itu semakin pahit. Loh kok sampean masih tetap ya kebangetan. Ya sudah, pokoknya kalau sudah kok sampean sowan kiai yang top, ya yang top ya, ini kiai yang bener, yang menurut sampean ini kok ngeludah terus aja, udah sampean pamit aja, pamit bah, pokoknya doain gitu aja udah. Loh sampean bikin gak nyaman orang kok, bikin gak nyaman orang, itu ya. Ini tak kasih bocoran, jadi kalau sampean nanti sowan saya kok saya ngidang itu, kayak saya sampean harus segera pulang gitu loh. Kalau saya sering meludah ya sampai saya berarti harus segera pulang, berarti sudah mulai pahit gitu ya. Memang dunia wali itu anti ya, dunia wali itu anti. Maka minimal kita itu pernah mendengar cerita-cerita seperti ini, maksudnya cerita yang memang ada kitabnya dan yang mengarang jelas. Jangan cerita yang nggak jelas, sampai dapat cerita itu ada kiai nggak jelas, yang cerita siapa? Itu ya tinggal marketingnya aja. Kalau marketingnya jago ya cepat terkenal kiainya itu, yang gitu ya. Ma'aqalla barokati malil iman lam yatruk ya mukharramati lam yanfa'hu wallahu alam bisawab.